Jadi aku lupa berapa tahun yang lalu, pokoknya aku tuh dulu anaknya, bahkan sampai sekarang sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya aku ini adalah orang yang jahat. Aku mengakui bahwa diriku adalah orang yang jahat. Jahat, tes pokoknya jahat pol. Sampai mamaku sendiri bilang kayak, kamu itu jok jahat-jahat pol sih jadi orang. Kamu itu jok jahat-jahat pol. Ngeliat orang apa dan segala macam kayak gitu. Dan aku mengakui bahwa aku ini adalah orang yang jahat. Jahat di dunia inilah pokoknya. Nah, aku kalau marah sama mamaku, kalau marah sama orang di rumah, itu aku kabur dari rumah. Aku pergi dari rumah. Jadi pokoknya dulu kalau misal aku gak, mama papaku ini gaptek. Jadi aku kalau misal marah, aku nulis di kertas, "Pa, Ma, aku pergi bla bla bla," kayak nggak usah cari aku, nggak usah apa, pokoknya aku tiba-tiba keluar dari rumah, kertas ini tak taruh di tempat meja makan. Jadi meja makan ini, meja makanku tuh berada di intinya kamarku sama kamar papaku sebelahan. Aku taruhlah kertas ini di depan meja makan. Pokoknya aku kabur. Dan biasanya aku kalau nggak kabur sendirian ya kabur aja temen. Jadi kayak minta temenin teman buat nemenin aku kabur. Nah itu akhirnya pokoknya seingatku itu aku bolos. Pokoknya bolos sekolah. Setelah bolos sekolah ininya aku ngajak kakaknya Angel. Jadi dia emang sahabatku dari dulu. Jadi aku ngajak Kak Ayu pokoknya temenin aku mau ke Pasuruan teman-teman. Aku mau ke Pasuruan, ke rumah saudaraku di Pasuruan. Singkat cerita, aku ini nggak pernah naik bis umum. Kalau teman-teman tahu kita dari Surabaya naiknya di terminal Bungurasi yang deketnya Waru. Nah kita naiknya dari situ. Aku nggak pernah naik bis sama sekali, nggak pernah naik bis umum. Pokoknya kayak aku nggak tahu cara pesen tiketnya kayak gimana. Aku nggak pernah tahu cara ini naiknya gimana, terus ini turunnya di mana, aku juga nggak tahu. Pokoknya aku tahu alamat tujuanku di mana, gitu. Dan akhirnya aku naiklah, aku berangkat naik Grab ke terminal Bungurasi. Setelah ke terminal Bungurasi, aku langsung tanya ke orang, pokoknya tanya orang di situ, aku tanya, aku mau ke Pasuruan, ke alamat ini, ke alamat ini. Oh ya udah. Turun ke ini ya, akhirnya ada orang, biasanya kan kayak apa ya, calo lah ya, dibilang calo, nyamperin nih ke kita berdua. Kenapa? Oh ya udah ikut kita aja. Pokoknya mau ini kan turunnya ini. Oke. Bayanganku ya udah. Nah, aku tuh nggak tahu dulu bedanya bis patas sama bis ekonomi itu apa. Juga ini kalau sekarang ternyata bis patas itu yang dia nggak berhenti-berhenti, yang ada AC-nya, yang intinya enak. Kalau bis ekonomi itu ya bis biasa lah, bis yang kayak nggak ada AC-nya, terus ya ongkep betul. Terus akhirnya singkat cerita aku naik, tak kira aku naik bis patas, ternyata aku naik bis ekonomi yang kayak nggak ada AC-nya, terus campur orang banyak, wis pokoknya mulek lah di dalam situ. Nah, aku jalan. Singkat cerita aku jalan sampai kan jadi kalau ternyata kalau naik bis kita tuh bisa beli tiket duluan, kita bisa beli tiketnya tuh di dalam waktu kita udah di bis. Waktu kita udah di bis, kita ditanyain itu bawaan kita itu banyak juga teman. Dan aku tuh kayak udah siap bawa laptop, udah bawa tas ransel, wis kayak orang apa ya kasarnya kayak orang mau minggat lah kayak gitu. Kita udah bawa apa-apa sampai di bis ditanyain mau tujuannya kemana, Pasuruan. Kayak gitu. Oke, bayanganku Pasuruan, aku mikirnya oh kita turunnya di deket rumah yang aku tuju. Turunnya di deket yang emang tujuanku. Ternyata turunnya itu di arteri Porong. Jauh banget sama tujuanku. Aku bingung, berdua pokoknya bingung. Loh, kok aku diturunin di sini ya? Kita berdua kok diturunin di sini ya? Aku harus kayak gimana? Singkat cerita, aku tanyalah di orang terdekat di sana, dibilang, "Oh, nggak usah itu, ikut bis belakang ya, ikut bis belakang." Ya udah, akhirnya nggak lama ada bis warna kuning datang. "Oh, ini loh bis kuning ini tujuannya mau ke ini kan?" Oke, bis kuning. Setelah itu nah, bis kuning ini kayak banyak orang yang berbondong-bondong buat naik ke bis kuning. Karena rame, akhirnya aku ikut nggak usah itu, di belakangnya masih ada bis lagi. Oke, akhirnya singkat cerita aku naik lah ke bis yang di belakang ini. Karena bis kuning ini udah full, pikirku kayak ya udah ini di belakang aja. Akhirnya kita jalan, udah mungkin sekitar 3-5 kiloan lah, nggak jauh dari itu. Ternyata bis kuning ini kecelakaan teman-teman, di depan. Jadi waktu aku jalan, kenapa kok rame dan bis kuning ini kecelakaan yang benar-benar sampai hancur, sampai orangnya itu keluar dari bis, sampai bisnya itu berada di tengah-tengah trotoar itu. Aku nggak bisa bayangin. Terus kayak dari situ, dari ngelewati aku kejadian bis kuning itu,
Aku langsung sama temanku berdua nggak ada ngomong sampai kita sampai. Dan aku coba mikir, gimana kalau misalnya aku berada di bis kuning itu. Aku sama temanku berada di bis kuning itu. Mungkin aku nggak bakal ada di sini. Dari situ aku belajar bahwa yaitu keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau semisal ada terjadi masalah atau terjadi sesuatu hal yang ada pada diri kita, jangan selalu mengambil keputusan atas diri sendiri. Kalau misalnya emang kita bingung atau ya udah datang aja sama Tuhan. Nggak usah datang sama teman-teman kita, nggak usah datang sama sesama-sesama kita, wes datang aja sama Tuhan. Ngeluh sama Tuhan, marah sama Tuhan, wes cerita sama Tuhan. Wes tak pasti jawabannya itu ada dalam sama Tuhan. Daripada kita cerita ke teman-teman kita, itu pasti ya bakal bisa mengecewakan, nggak sesuai ekspektasi kita. Dan ayat penutupnya ada di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Jadi jangan pernah lupa berharap sama Tuhan terus. Dan Yesus memberkati.